Salam sahabat, dengan Pastor Fabio di sini. Kita lanjutkan di kitab Yeremia, pasal yang pertama. Banyak orang bertanya, apakah hidup saya itu memiliki tujuan? Ada yang merasa hidupnya biasa-biasa saja, merasa tidak mampu, atau bahkan menganggap dirinya tidak berguna. Yeremia mengalami pergumulan yang serupa ya. Ketika Tuhan memanggilnya menjadi nabi, ia merasa dirinya tidak mampu untuk melakukan tugas dan panggilannya. Di ayat yang ke-6 dia mengatakan, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Namun Tuhan itu tidak mencari orang yang paling mampu ya, tetapi Tuhan itu mencari orang yang taat. Mengapa? Hal ini dikatakan oleh Tuhan di ayat yang kelima. "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau." Panggilan Yeremia itu menunjukkan bahwa hidup kita bukanlah sebuah kebetulan. Bahkan sebelum kita lahir, Tuhan sudah mengenal, mengasihi, dan kita diberikan tujuan hidup oleh Tuhan. Dan ini menjadi penting ya, karena sebetulnya tujuan hidup itu sudah diberikan oleh Tuhan sejak kita di kandungan. Lalu kemudian, jangan menganggap bahwa kita itu memiliki keterbatasan itu menjadi penghalang kita untuk melayani Tuhan. Jangan, Yeremia menjawab, aku masih muda." Ia melihat kelemahannya, namun Tuhan melihat potensi yang akan dibentuk oleh Tuhan. Jadi kelemahan yang kita miliki itu memang ada, tetapi Tuhan itu pasti akan membentuk potensi-potensi yang kita miliki untuk melayani Dia. Lalu yang ketiga adalah Tuhan itu pasti menyertai orang-orang yang dipanggilnya. Di ayat yang ke-8, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau." Tugasnya Yeremia memang tidak mudah. Ia harus menyampaikan firman yang seringkali ditolak. Ia menghadapi ancaman, penolakan, dan bahkan penderitaan. Namun Tuhan tidak membiarkan Yeremia sendirian. Dia akan selalu menyertai Yeremia. Dan Tuhan itu memberikan kuasa melalui firman-Nya. Di ayat yang ke-9 ya. "Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku." Yeremia tidak berbicara dengan hikmatnya sendiri, tetapi Tuhan memenuhi mulutnya dengan firman-Nya. Artinya pelayanan yang mengubah hidup bukan berasal dari kepandaian manusia, tetapi dari firman yang hidup. Jadi Yeremia sebetulnya tidak usah khawatir ya, karena memang betul-betul Tuhan yang memberikan kuasa itu ya. Dan Tuhan itu memanggil untuk membangun, bukan untuk merobohkan. Dalam ayat yang ke-10 ya, Tuhan mengatakan kepada Yeremia demikian, supaya mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun, dan menanam. Jadi terkadang Tuhan itu harus menghancurkan kesombongan manusia dan kebiasaan buruk sebelum membangun kehidupan yang baru. Nah, inilah pemulihan dan pertobatan yang diperlukan. Inilah tugas dan panggilan daripada Yeremia. Sahabat, seorang pembuat alat musik memilih sepotong kayu yang tampaknya biasa saja ya. Kayu itu dipotong, diukir, diamplas, bahkan dibentuk dengan proses yang panjang hingga menjadi biola yang menghasilkan suara indah. Bila kayu itu dapat berbicara, mungkin ia akan menganggap proses tersebut sangat menyakitkan. Namun sang pembuat melihat hasil akhir yang tidak dapat dilihat oleh kayu itu. Demikian pula dengan Tuhan. Ia melihat potensi yang belum kita lihat dalam diri kita. Proses yang Tuhan izinkan seringkali merupakan caranya untuk membentuk kita agar siap menjalankan panggilannya. Di sahabat sekalian, jangan sampai kita melupakan panggilan kita, menolak panggilan kita karena merasa saya tidak mampu. Tidak. Tuhan telah merancangkan kehidupan kita sejak kita dari kandungan. Dan Tuhan akan membentuk, memproses kehidupan kita dengan potensi-potensi yang kita punya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.